Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Andri WK. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai beberapa obat yang bisa teman-teman coba untuk mengatasi radang tenggorokan yang bisa teman-teman dapatkan di apotik ataupun di toko obat. Tapi sebelum lanjut kita mereview, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya untuk mendukung channel ini agar channel ini tetap terus berkembang. Radang tenggorokan atau faringitis merupakan kondisi ketika tenggorokan mengalami peradangan ataupun iritasi. Kondisi ini umumnya terjadi pada siapa saja. Radang tenggorokan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Meski bisa sembuh dengan sendirinya, penyakit ini tidak boleh disepelekan. Beberapa ciri-ciri dari radang tenggorokan yaitu yang pertama, rasa sakit dan sensasi gatal di tenggorokan. Yang kedua, nyeri saat menelan dan berbicara. Yang ketiga, suara menjadi serak. Yang keempat, batuk. Dan yang kelima yaitu radang tenggorokan juga bisa menyebabkan demam. Beberapa merek obat yang bisa teman-teman gunakan untuk meringankan ataupun mengobati radang tenggorokan yaitu yang pertama dengan merek Degirol. Degirol merupakan obat antiseptik dengan sediaan tablet hisap yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi jamur atau bakteri ringan pada rongga mulut dan juga tenggorokan serta mencegah batuk dan juga flu. Selain itu, Degirol juga bermanfaat untuk mencegah infeksi membran mukosa mulut pada prosedur cabut gigi. Obat ini memiliki kandungan zat aktif tunggal yaitu dequalinium klorid. Zat aktif ini bekerja dengan cara membunuh berbagai jenis bakteri dan jamur penyebab sakit tenggorokan. Untuk dosis dari Degirol tablet ini yaitu dosis orang dewasa dan anak-anak 1 tablet hisap setiap 3-4 jam sekali. Dosis maksimal 8 tablet sehari. Kemudian obat radang tenggorokan yang kedua itu dengan merek FJ Troches. FJ Troches ini juga berbentuk tablet hisap yang merupakan salah satu obat antibiotik yang dapat menjadi andalan teman-teman untuk menghambat ataupun mematikan pertumbuhan bakteri pada rongga mulut. Antibiotik ini dapat mengatasi radang tenggorokan, amandel dan juga sariawan. FJ Troches ini bisa dikonsumsi anak-anak maupun dewasa. Untuk dosis dari tablet hisap FJ Troches ini yaitu untuk anak 1 tablet hisap dalam 1 kali konsumsi, maksimal 5 kali dalam sehari. Sedangkan dosis FJ Troches untuk dewasa yaitu konsumsi 1-2 tablet dalam sekali konsumsi untuk maksimal pemberian 5 kali sehari. Dosis penggunaan obat ini bersifat relatif tergantung pada kondisi dan juga usia dari pasien. Selanjutnya yang ketiga itu dexamethasone tablet. Dexamethasone adalah salah satu obat yang termasuk dalam obat golongan kortikosteroid. Obat ini digunakan sebagai anti peradangan karena cara kerjanya menghambat respon sistem kekebalan tubuh yang berlebihan ketika terjadi suatu proses peradangan. Dexamethasone bisa digunakan sebagai terapi dalam radang tenggorokan, radang sendi, reaksi alergi, reaksi autoimun, dan penyakit lain yang melibatkan terjadinya respon peradangan. Untuk dosis dari dexamethasone 0,5 mg ini yaitu digunakan 1-2 kali sehari. Namun obat ini tidak bisa digunakan sembarangan tanpa anjuran dokter, sebaiknya gunakan hanyalah 3-5 hari saja. Kemudian obat radang tenggorokan yang selanjutnya yaitu dengan merek methylprednisolone. Obat ini juga termasuk jenis kortikosteroid yang digunakan untuk mengurangi gejala pembengkakan, rasa nyeri, dan reaksi alergi. Obat ini juga dapat digunakan untuk menangani peradangan dalam berbagai penyakit, misalnya penyakit mata dan juga rematik. Selain itu, dokter juga meresepkan methylprednisolone untuk radang tenggorokan. Untuk dosis dan juga aturan pakai dari methylprednisolone ini yaitu untuk radang tenggorokan umumnya berkisar antara 4-48 mg per hari dalam 1 ataupun 2 dosis terbagi. Nah, itu dia berapa obat yang bisa teman-teman gunakan untuk meringankan ataupun mengobati radang tenggorokan yang bisa teman-teman dapatkan di apotik ataupun di toko obat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa video ini di like,
komen, share, serta bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video review saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.